Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in innaka hamidum majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat yang Allah muliakan, wasiat takwa sama-sama mari kita pegang, kita jadikan pedoman kita di dalam menselaraskan gerak rohani dan jasmani kita, lisan kita dan hati kita, sujud kita dan ibadah kita. Ada manusia yang melihat ataupun tidak ada, mudah-mudahan nilai ketakwaan di hadapan Allah, dimensi dunia, bisa melihat pilot project yang namanya dimensi akhirat tetap kembali ke dunia, membuat kita tidak sombong sebagai khalifah fil ardh. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kesempatan Jumat tidak diraih oleh masjid jamaah lain. Syukur kita masih bisa berkumpul, maka implementasi syukur salah satunya tetap jaga diri, baik di dalam masjid maupun di luar, tentang aspek kesehatan, karena diri kita tidak memiliki namanya perangkat medis. Arahan medis dari pemerintah terkait itu mewakili daripada syariat Islam, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Tidak ada ulama salaf satu kitab pun mengajarkan kita melawan kebijakan pemerintah. Kalau ada ulama yang mengarahkan ke sana, tidak wajib diikuti karena akan melahirkan konflik internal. Hadirin jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan, syukur tidak hanya bisa kita keluarkan dari lisan. Oleh karena itu ada satu kaum yang tangguh, yang direkam oleh Al-Quran, oleh Allah diabadikan dan disanjung oleh Allah karena perilakunya, bukan karena kesombongan. Siapa itu? Kita kenal namanya kaum Quraisy, suku Quraisy. Beberapa mahasiswa abad 19 sampai 20 memprotes apa relevansinya surah Quraisy. Untuk apa membaca surah Quraisy? Kita mengingatkan kembali diri kita bahwa tidak ada di dalam Al-Quran yang sia-sia. Refleksi pemaknaannya saja yang perlu renungan dalam, dan guru yang memang silsilahnya nyambung ke Rasulullah SAW. Hadirin yang Allah muliakan, sebelum surah ini turun, kebiasaan kaum Quraisy, suku Quraisy terpecah-pecah. Tidak ada sumber kehidupan, tumbuh-tumbuhan di Bakkah itu, di mana lembah orang datang nangis sekarang itu. Tidak hanya menyaksikan Ka'bah, tapi itulah energi kekuatan di mana rohani kita tertarik kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tidak ada sumber kehidupan, maka suku Quraisy yang terpecah-pecah itu kalau sudah mau meninggal mengasingkan diri. Al-Ihtifar itu mengasingkan diri. Sebagaimana kucing kesayangan tuannya kalau mau akhirnya mati, dia menjauh dari tuannya biar tidak sedih.
Hal ini terdengar oleh cicitnya Rasulullah, Sayyidina Hasim. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib itu punya ayah namanya Sayyidina Hasim terdengar. Maka diarahkan orang yang akan berikhtifar itu untuk senantiasa tidak melakukan bunuh diri, menjauh dari keluarganya. Apa yang dilakukan? Inilah yang menjadi simbol ikon Quraisy. Dari kata korosha, tadinya berpecah kerjasama, bahu-membahu, tidak saling menjatuhkan, yang mampu mensubsidi yang tidak mampu, yang kuat mengayomi yang lemah. Akhirnya dari tahun ke tahun suku Quraisy tangguh, mampu menghidupi dirinya dan masalahnya sendiri. Hadirin yang Allah muliakan, barulah Rasulullah diamanahkan Allah menurunkan surat yang namanya Quraisy kepada manusia melalui sahabat. Maka kata Rasul, ada ketangguhan-ketangguhan kemuliaan yang Allah berikan. Yang pertama, aku dari kalangan suku Quraisy. Hanya suku Quraisy yang menyaksikan nubuwah kenabian. Yang ketiga, hijabah, kunci Ka'bah itu diamanahkan kepada suku Quraisy. Yang keempat, sikohnya, konsumsinya, minumannya jamaah haji yang akan beribadah di Ka'bah, sekeliling Ka'bah, menjadi tanggungan suku Quraisy. Kemudian di akhirnya Allah berikan kemuliaan, diabadikan nama sukunya menjadi nama surah Quraisy. Hadirin yang Allah muliakan, waktu yang tidak lama, marilah kita renungkan. Letak Masjid Al-Husna ini tidak jauh dari sentra bisnis Pasar Pal. Pasar Pal tidak jauh dari sentra ibadahnya Masjid Jami Al-Husna. Sejarah Masjidil Haram, Ka'bah dengan Yaman dan Syam ketika kaum Quraisy berniaga, berbeda tantangannya dengan kita yang berniaga juga bisa beribadah. Beribadah tidak harus dalam bentuk materi, beribadah tidak harus dalam bentuk ritual gerakan. Apa yang kita mampu, hadirin, bisnis kita tasarrufkan untuk ibadah kita menjadikan sebagai spirit untuk bisa berbisnis sesuai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan li'ila fi Quraisy, li-nya itu sebagaimana kata-kata sabah, litta'ajjub, bahwa kebiasaan orang Quraisy bukan kebiasaan suku sebagaimana suku biasa yang bermalas-malas. Saat dingin suku Quraisy berangkat ke Syam, saat panas di Ka'bah di Mekah, maka dia berangkat ke Yaman. Dua negeri yang di belakangnya ada kerajaan adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Kita juga sekarang sedang ada di belakang. Ada Amerika, ada Uni Soviet yang pecah kemudian menjadi Rusia yang sampai saat ini perang dingin. Dan perang dingin itu dimotori juga oleh Cina. Dan ini salah satu buah dari perang dingin adalah corona. Hadirin yang Allah muliakan, coronanya ada. Kita harus yakin bahwa itu semua ada hikmah yang Allah akan berikan kepada kaum muslimin dan mukminin. Jadi tidak usah menyalahkan siapapun, waspada diri kita. Jangan terlalu takut, tapi ikhtiar dan ikhtiar, usaha dan kehati-hatian harus sesuai. Sebagaimana suku Quraisy, suku lain dijegal oleh suku Baduy di padang pasir, sementara suku Quraisy li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
wa amanahum min khauf, at'amahum min ju'. Itu didasarkan pada semangat ibadah. Suku Quraisy yakin bahwa menjaga Ka'bah kuncinya konsumsi jamaah dijamin oleh suku Quraisy. Tidak ada yang lapar sebagaimana pendahulunya yang kalau mau meninggal menjauh dari keluarganya. Itulah yang Allah puji. Bisnis kita sesukses apapun harus dengan prinsip tawaf suku Quraisy. Begitu banyak putaran mengelilingi Ka'bah, tidak menjauhi sentra ibadah, tidak menjauhi spirit ibadah, tidak melebihi keuntungan-keuntungan yang dilarang oleh agama, tapi merugikan konsumen. Hadirin, kalau ini kita pegang sebagai pebisnis di sentra Pasar Pal berhubungan dengan Masjid Al-Husna, tentu makna majazi kaum Quraisy akan Allah berikan kepada penduduk Pal si gunung. Hadirin yang Allah muliakan, ketenangan kita jauh dengan suku Quraisy. Hanya beberapa meter kita akan ibadah dan mentasarrufkan rizki kita dengan bisnis yang halalan thayyiban. Maka suku Baduy tidak berani menjegal suku Quraisy di tengah jalan karena keyakinan yang tinggi suku Quraisy bahwa keberangkatan dari menjaga Ka'bah untuk berbisnis di Yaman dan Syam itu akan Allah lindungi perjalanan bisnisnya. Buah boleh busuk, makanan boleh basi, tapi kalau kita tasarrufkan untuk saudara-saudara kita, Allah menjamin kebusukan dan kebasian makanan akan diganti mungkin kesehatan keluarga kita, keterlangsungan bisnis kita. Orang lain dibenci orang kita, tidak dibenci oleh orang lain. Maka rizki yang sifatnya materi dan imateri mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kampung kita. Sebagaimana suku Quraisy yang sekarang tidak ada suku yang lain yang bisa menandinginya. Hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang Rasulullah wasiatkan berupa Al-Quran hadis melalui para ulama, karena tanpa para ulama kita tidak bisa memahami hikmahnya bagaimana berniaga dan beribadah sejalan sesuai dengan aturan Allah bahwa dunia ini mazra'atul akhirah, ladangnya. Kita di ladang, jangan melihat lumbungnya, cangkul terus, lumbung akan tinggi, lumbung akan penuh dengan cangkulan-cangkulan kita. Maka itulah yang namanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh. Arduhas samawati wal ardh itu kita hidup di dimensi dunia, tapi rohani kita bisa merasakan kenikmatan akhirat. Begitu kembali ke dunia, maka kita tahu hakiki dunia hanyalah permainan. Oleh karena itu kita tidak akan terjebak dalam tipu daya dunia, informasi-informasi yang sekarang merajalela, yang akibatnya sikap kita sok-sokan kritis, padahal ada lembaga-lembaga, orang-orang yang berwenang menangani itu, sementara ibadah kita lalai, sibuk mengomentari media sosial. Ada hadirin orang yang menangani itu, sementara kita tangani ruhani kita dan jasmani kita. Sudah sesuaikah dengan anjuran ulama, para syuhada, para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rujuknya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jemaah sholat Jumat yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejak suku Quraisy, di mana beliau tangguh di dalam beribadah, juga tangguh di dalam berbisnis, dan tidak pernah mengecewakan. Sayyidah Khadijah bagaimana besar 85% hasil keuntungan bisnisnya ditasarrufkan untuk masyarakat Ka'bah. Sayyidina Abu Bakr Siddiq bagaimana kekayaannya ditasarrufkan untuk kemaslahatan sahabat. Dan sahabat Utsman bin Affan 100% hartanya
ditasurupkan ila yaumil qiyamah ilal jannah untuk kaum mukminin dan muslimin dan non muslim. Hadirin yang Allah muliakan, seberapa tinggi penghormatan kita kepada agama Islam, disitulah letak penghormatan kita kepada agama lain. Hati-hati ketika kacamata kita melirik agama lain, tapi implementasi ibadah kita nol di dalam syariah dan di dalam akhlak hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المتقون أوصي ونفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه القديم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله